tentang siapakah Raja kemuliaan itu. Siapakah Raja penyelamat itu? Berita itu bukan dari siapa-siapa, tetapi Allah sendiri melalui malaikat. Yang biasa disebut adalah Teofani. Ada yang namanya Fani di sini. Teofani itu artinya Allah menampakkan dirinya memakai malaikat, melalui malaikat. Oleh karena itu, di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami di dalamnya, ternyata Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Berita itu datang kepada mereka, dan berita itu menyatakan kepada mereka bahwa ada kesukaan besar telah ada. Mengapa ada kesukaan besar? Karena di dalam kehidupan, ingat ya, kalau ketika ini yang pertama dulu ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, diliputi oleh ratap tangis, diliputi oleh kegelapan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hidupnya penuh dengan ketakutan. Tidak ada sukacita di dalam kehidupan daripadanya. Kesukaan besar itu telah menjadi nyata, menjadi hilang di dalam kehidupan daripada mereka. Oleh karena itu, Tuhan melalui malaikat datang kepada mereka bahwa jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dan kesukaan besar telah nyata. Berita itu mereka mendengar. Dan sesudah mereka mendengar berita yang demikian, maka malaikat itu meninggalkan mereka. Tetapi berita itu sudah sampai kepada mereka. Malaikat meninggalkan mereka, tetapi berita itu sudah sampai kepada mereka. Hanya nanti bagaimana respon daripada mereka tentang berita kesukaan besar itu. Itu tergantung daripada mereka. Mau meresponi atau tidak merespon. Kabar baik itu sudah disampaikan kepada mereka. Tinggal respon daripada mereka yang menentukan arah hidup mereka. Tetapi ternyata respon mereka itu sangat positif sekali. Kalau kita baca di sini, dia katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ajakan antara satu sama yang lain. Karena ditunjukkan kepada mereka bahwa kesukaan besar itu sudah ada di mana? Kesukaan besar itu di mana? Di Bethlehem. Makanya mereka mengajak, ayo kita ke sana. Saya sudah pernah katakan, jarak antara Bethlehem dengan Padang Efrata ini, itu mungkin ya dari sini ke tol. Cepat sekali. Jadi kita berdiri di atas Bethlehem, kita bisa melihat Padang Efrata, enggak begitu jauh. Jalan kaki pun sudah sampai dengan cepat. Sehingga dengan demikian di dalam bagian yang selanjutnya
di sini dengan jelas bahwa lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Mereka berangkat dengan cepat, nggak pakai lama. Tindakan cepat. Inilah yang kita lihat. Ini tema dunia ini. Seluruh dunia, baik yang Katolik maupun yang Protestan, ini pakai semua ini. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Mengapa pergi ke Betlehem? Karena ada berita. Berita apa? Berita gembira. Pertanyaannya buat kita. Biasa kan kita jalan. Lalu orang kita ketemu dengan dia, apa yang kita katakan? Itu dia kok. Ya kan? Jawabannya? Laut to Bethlehem. Itu di sana. Kalau kontes kita ketemu orang, kemana? Dia kok. Ke depan. Apalagi? Ke warung. Apalagi? Mau ke gereja. Syukurlah ada yang jawab mau ke gereja. Tapi kebanyakan menjawab kebanyakan menjawab kemana saya nggak tahu. Hanya ada satu yang berkata mau ke gereja. Rupanya kehidupan kita seperti itu kan. Tuhan yang ajar kepada kita, mengajak ayo mari ke sana. Untuk apa? Di sana ada sukacita. Di sana ada marlas dia. Iya. Tapi dia malas. Dia lebih baik ke tempat yang lain daripada. Nah, itu masalahnya. Ini kata saya sangat senang itu. Lalu mereka cepat-cepat. Kalau orang mau mencari Tuhan, langkahnya cepat atau bagaimana? Iya harus cepat. Tapi kenyataannya lambatnya minta ampun. Langkahnya seperti injak semut juga tidak mati. Kalau dia bergerak untuk urusan-urusan yang lain secepatnya, kadang lupa kacamatanya, lupa ini. Ada yang kadang lupa istrinya. Oh cepat. Kalau enggak saya duluan. Urusan dunia ini. Tapi kalau mau melangkah cepat-cepat ke gereja atau datang kepada kesukaan yang nanti dia mendapatkan damai dan sejahtera, aduh, minta ampun. Hah? Iya. Itu benar. Tapi saya harap kakak pernah pengalaman. Iya. Nah, memang langkahnya agak lama karena kakinya sakit. Itu wajar itu kita maklumin. Tapi kalau kemana-mana kakinya nggak sakit. Ini persoalan buat kehidupan daripada hidup kita. Mau melangkah ke Tuhan, aduh malasnya minta ampun. Bangun pagi-pagi, ayo kita ke gereja. Aduh, badanku nggak enak. Soalnya kemarin saya marpesta seharian. Ini badan nggak enak. Giliran mau ke Tuhan, badannya nggak enak. Tapi kalau mau ke marpesta,
Semangatnya semangat yang 45. Semangatnya menggebu-gebu. Padahal Tuhan mengajak kita untuk apa? Tuhan mengajak kita mau melangkah ke sana untuk melihat kebahagiaan. Tuhan mengajak kepada kita supaya kita melangkah ke sana karena di sana ada kesukaan besar, di sana ada damai dan sejahtera. Tetapi karena kita kurang merespon, tadi saya katakan jarak antara Bethlehem dengan Padang Efrata ya 2 kilo lah. Berarti dari sini ke tol. Jauh enggak? Enggak jauh. Kalau ke gereja jauh enggak? Perasaan jauh banget. Jauh banget. Saya kadang lihat orang, padahal rumahnya di samping, tapi dia nggak pernah Margareja. Gereja terlambat. Datang terlambat lagi. Langkahnya yang berat. Ini yang namanya sukacita untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan mengajak kita supaya kita datang kepadanya. Agar apa? Mendapatkan sukacita. Karena memang Tuhan tahu bahwa dunia ini tidak membawa sukacita kepada kita. Dunia tidak memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu dia datang kasih tahu mereka yang ada di padang belantara pada saat ini. Ke sana nanti kamu bahagia. Makanya mereka merespon cepat langkahnya. Enggak pakai lama. Tapi kalau kita pakai lama. Biasa kan pesan makanan kan? Enggak pakai lama. Apa itu singkatannya apa yang enggak pakai lama? Iya, GPL. Aku pernah itu ada ibu bilang begini. GPL ya Pak? Saya bilang apa? Ayamnya atau apa? Saya tanya apa itu GPL? Aku makan itu atau bagaimana? Dia bilang nggak pakai lama. Apanya yang nggak pakai lama? Soalnya lama nunggu kan bosan kan. Nah kadang kita ini diri kita kalau iman yang memang benar-benar belum disadarkan, iman yang masih tidur, aduh gerakannya lama sekali untuk datang mencari Tuhan di dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang sudah dijamah oleh Tuhan, kalau orang yang sudah mendengarkan berita baik itu, maka dia akan dengan semangat, akan melangkah. Apapun hambatannya, dia tidak akan peduli. Yang penting dia datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, di sana ada sukacita. Punya masalah enggak? Banyak ya. Semua punya masalah. Ya semua. Termasuk saya juga punya masalah. Semua punya masalah. Kalau orang yang sudah dikuasai oleh masalah, kadang geraknya lambat banget, jadi apatis di dalam diri daripada dia. Merasa tawar hati di dalam kehidupan. Langkahnya lama sekali untuk datang kepada Tuhan. Ya apa salahnya bukalah mulutmu dan berdoa, Tuhan tolong saya. Ini malas berdoa. Ini malas mencari Tuhan. Malas baca firman Tuhan. Makanya hidupnya dipenuhi oleh persoalan. Dan persoalan itu akan menakut-nakuti dia. Tapi kalau kita di tengah-tengah ketakutan, dunia ini sangat menakutkan. Tinggalkan ketakutanmu. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup. Karena berita sukacita sudah datang kepada kita. Yesus sudah lahir. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Hanya respon daripada kita. Mau datang atau tidak.
Atau nanti mati baru? Iya, mati udah nggak ada bertobat lagi. Saya selalu itu lagu Lau Mau. Saya selalu berpikir, nanti kalau sudah Lau Mau itu surga ini, ya dia nggak bisa nyanyi lagi. Yang nyanyi siapa? Yang kita yang hidup yang nyanyi. Dia udah nggak lagi. Ini persoalan buat kita di dalam kehidupan. Tuhan mengajak Lau Mau itu surga. Artinya ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, di sana ada ketenangan, di sana ada kedamaian, di sana ada sukacita. Tetapi kalau lau kemana? Enggak, jangan di surga. Itu kan tadi kalau datang kepada Tuhan kan di surga. Ada suka, ada kedamaian, ada kalau lau kemana-mana, kesukaran menjadi bagian. iya, benar itu. Mau lau kemana-mana, kesukaran menanti engkau di sana. Bukan kesukaran, tapi kesukaran akan menghantui kehidupan daripada hidupmu. Semakin engkau berjalan jauh, semakin engkau sukar di dalam kehidupan. Tetapi kalau engkau datang melangkah kepada Tuhan, pasti ada kesukaan menjadi bagian daripada hidup. Melalui kelahiran Yesus Kristus, umat GSK bersatu hati menuju kepada satukan hatimu. Mari kita sama-sama melangkah. Kemana kita melangkah? Mari kita melangkah kepada Tuhan. Karena di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan. Justru dia datang membawa kebahagiaan kepada kita. Dia datang membawa sukacita kepada kita. Berbahagialah mereka yang mau bersatu hati, mau melangkah untuk mencari kebahagiaan. Sepakat? Saroha? Ya saroha lah. Saroha lah tu dia. Iya, datang pada Tuhan. Jangan pergi kepada yang lain-lain. Nggak ada sukacita. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Hanya di dalam Tuhan ada kedamaian di dalam kehidupanmu. Jangan cari yang lain-lain. Cari Tuhan. Pasti engkau akan mendapatkan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji muliakan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur atas firman yang kami dengar hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk